Perkenalkan, saya Asfi Utami dari kelas 1E NPM 25783140. Jadi saya di sini dapat tugas analisis dari Pak Jaka buat wawancara angkatan 23. Nah, tentang absensi asisten barcode waktu PKKMB 2025 kan ya, yang jadi panitia kan. Ini saya wawancara salah satu panitia itu. Oke, sebenarnya perkenalan dulu aja ya berarti. Iya. Dari gue sendiri, gue mau saya angkatan 3 dan PL ya. Bertugas juga kemarin dari 2 tahun sebelumnya juga bertugas panitia pada KMP di Sensi. Jadi gimana wawancara? Jadi saya mau tanya ya, mengapa ya memilih menggunakan sistem absensi berbasis scan barcode untuk PKKMB dibandingkan menggunakan metode manual seperti pada tangan? Ya kalau kita lihat secara efisiensi juga lebih efisiensi waktu ya, kita lebih cepat dari ya barcode karena ketika kita secara real time gitu nih, maba kan banyak nih datang. Ya, dan itu juga kita nggak tahu itu siapa aja dan di mana aja, apa kayak siapa nih dari ngomong mana dari jenis mereka ini kan harus kita cari dari sebanyak 1.000 atau 2.000 bahkan 3.000 bakalan kan. Jadi kayak jadi itu dipertanyakan itu Pak. Kalau kita sebanyak itu dan harus mencari, mau kita ada tugasnya ada sekitar 100 orang juga, itu tetap kewalahan bakal tidak ada sisa waktu. Jadi salah satu metode yang paling cepat menggunakan dia scan barcode. Lanjut pertanyaan kedua ya. Bagaimana aplikasi menangani kasus ketika barcode peserta tidak dapat terbaca atau rusak? Apa yang disediakan? Yang pasti barcode itu kan cuma memudahkan membaca nilai dari yang identitas yang contoh. Barcode itu kan sebelumnya mahasiswa itu punya namanya ID pesertanya atau ID masuknya gitu. Nah, itu dijadikan barcode biar nanti dibaca gampang sama sistem. Jadi ketika kita ke barcode ada namanya angka banyak angkanya dan itu kita input itu memudahkan. Jadi ketika barcode yang harus dibaca, tentunya kan tetap ada namanya angkanya yang dari tertera dari nama mahasiswa tersebut. Jadi opsinya itu ada satu juga tim buat tim lebih kita pecah timnya. Jadi ada yang untuk secara angka untuk angka secara barcode, terus ada satu tim juga menangani ini secara jika ada permasalahan problem dan dia mengecek secara keseluruhan data. Oke. Bagaimana aplikasi ini menangani absensi lebih dari 500 mahasiswa dalam waktu singkat tanpa crash? Itu kebutuhan server ya kalau untuk crash atau tidak ya, karena ketika kita melakukan input data itu anggap aja yang bekerja sekitar 10 orang, berarti 10 device 10 kali scan sekali sekali scan 10 orang berarti kan itu per sekali aja sekali sub gitu satu sub maju berarti kemana server itu bisa mengirim menerima inputan data itu aja 500 berarti sekitar 50 kali jadi kayak 500 orang berarti sekitar 50 detik lah mungkin bisa semenit bahkan 2 menit juga bisa selesai sebenarnya kalau 500 orang itu sebenarnya cepat kalau itu secara lama juga cepat jadi kayak kenapa dia tidak crash atau tidak rusak ya tetap semakin secara servernya sih. Apakah aplikasi absensi memiliki fitur mode offline? Jika koneksi internet di lokasi KKMB buruk, bagaimana data absensi tetap tersimpan? Maksudnya offline ini di scan-nya atau gimana scan? Ya, pas scan. Nggak bisa karena itu harus online karena kita harus menghubungkan ke database utamanya. Jadi utamanya data itu kan ada kan di satu server itu. Jadi ketika kita data itu tersimpan, kita harus online. Gitu. Berarti nggak bisa pakai fitur mode offline ya? Nggak ada. Kalau diadakan juga itu sebenarnya nggak efisien juga karena kita harus mengecek data secara langsung antara database yang ada dari akademik mengecek itu secara itu sudah benar atau enggak. Karena kalau offline kita nggak bisa ngecek.
Apakah ada fitur notifikasi otomatis untuk panitia jika terjadi error pada alat atau jika ada peserta yang double absen? Uh, Kalau double absen sih dia nggak bakal sih, karena ketika sudah sesi pagi dan kita nginput, mau dia nginput kita berkali-kali sesi pagi, tetap hitungnya sesi pagi sekali doang. Dan juga kalau emang ada gagal pasti ada notifikasi jelas ada notifikasi itu kita namanya apa ya, lupa. Itu pokoknya ketika kita scan itu berhasil atau gagal ataupun kita ada opsi dan notifikasi. Bagaimana fitur di aplikasi menangani jika peserta ada izin atau sakit? Apakah panitia bisa menandai status ketidakhadiran tersebut di dalam aplikasi? Sebelumnya itu hak tergantung dari kampus, karena tugas kita kan secara langsung sama absen doang. Jadi ketika ada keadaan spesial itu tergantung dari kampus yang kita mau gimana bertindakan. Jadi kita melaporkan dulu seperti itu tidak ada ataupun nanti ke tim dosen atau gimana bahwa beberapa mahasiswa ini ada laporan gini-gini itu gimana kampusnya. Jadi kita cuma mengabsen saja dan mendata. Jadi kalau untuk hak spesial hak kayak gitu itu diatur sama panitia yang memang ada kewajiban, ada haknya. Secara keseluruhan, bagaimana tanggapan Leng mengenai absensi berbasiskan kode? Tanggapan ya kalau dari secara ya di angkatan saya sendiri di 23 itu pas masuk itu emang udah pakai barcode, cuman masih ada manual. Dan juga itu ya efisiensi, karena ketika di lapangan pun di angkatan saya dia masih ada yang pakai kertas, jadi itu nggak efisien waktu itu, jadi kayak memangkas waktu gitu. Terus sekarang itu ya pakai absen di HP QR itu lebih cepat, menurut saya lebih cepat ya, karena kayak tahun ini yang kemarin itu pas dari berangkat dan pulang itu cepat sih, kayak udah selesai gitu. Jadi kita nggak memikirkan waktu yang potong, karena kalau dari rantau aja jam 6 itu hitungannya maba udah datang, jam 7 sudah mulai, dengan waktu sekitar sejam kurang pun terus mereka absen terus harus selesai. Makanya udah bagus sebenarnya. Kalau yang ada inovasi lebih baru sebenarnya ada scan yang lebih bagus, scan by AI gitu, kayak Face ID sebenarnya. Tapi itu lebih susah ngomongin inovasinya sih. Apakah ya ini menambahkan saran untuk aplikasi absensi scan barcode untuk tahun yang akan datang? Lebih apa ya, saran atau lebih ini masukan sih, karena bukan cuma dari segi aplikasinya ya, itu segi dari sumber daya manusia juga. Jadi ketika kita dibangun sebuah tim dikasih tugas, kita harus juga tahu gimana cara si tim itu tahu apa ya cara pelaksanaannya. Jadi bukan secara channel, jadi ketika ada masalah dia tahu juga penanganannya gimana. Karena secara problem sendiri dia saya di tahun ini terkait itu pasti ada banyak problem juga, masuk aja lebih ditingkatkan juga si aplikasi. Dan kayak saya bilang tadi, kalau bisa sih scan-nya itu yang udah by AI, cuman itu by AI itu lebih sulit menggunakan sih. Mungkin sekian dari wawancara saya ini. Mohon maaf keganggu waktunya ya. Silakan.